Halo, selamat pagi. Senang sekali Deborah Tanya bisa menyapa Anda kembali dalam Ruang Publik KBR. Nah, pagi hari ini Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh Burung Laut Indonesia atau Seabirds Indonesia. Tema kita pagi hari ini, bagaimana melindungi burung laut di Indonesia? Seperti yang kita tahu, saudara, Indonesia ini punya kekayaan alam yang sangat melimpah ya, termasuk keanekaragaman hayati di daerah perairan. Salah satu contoh keanekaragaman hayati yang penting adalah burung laut. Namun, kondisi habitat burung laut di Indonesia saat ini semakin terancam. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti perburuan yang berlebihan, kerusakan lingkungan, juga perubahan iklim. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk melindungi burung laut di Indonesia ini supaya keanekaragaman hayati di perairan Indonesia bisa tetap terjaga. Salah satu cara untuk melindungi burung laut di Indonesia adalah dengan mengembangkan program konservasi yang terkoordinasi dengan baik. Lalu siapa saja nih yang bertanggung jawab sebenarnya akan perlindungan habitat burung laut? Seperti apa program yang bisa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati di perairan termasuk burung laut ini? Kita akan perbincangkan lebih dalam terkait hal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta bisa loh mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM. Atau bisa juga di live streaming via website kami kbr.id dan YouTube Berita KBR. Anda bisa meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di live chat YouTube kami. Serta jika Anda ingin menelpon kami langsung di nomor bebas pulsa, bisa juga di nomor 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Nah, pagi hari ini Deborah sudah bersama dengan kedua narasumber kita di studio KBR Jakarta. Ada Mas Boas Emanuel dan juga Mas Caleb Yordan selaku anggota komunitas burung laut Indonesia. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Ini dengan Mas Boas dan juga Mas Caleb ya. Iya. Senang sekali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini ya. Nah, mereka berdua ini saudara adalah dari komunitas burung laut Indonesia. Nah, kita mau tanya-tanya dulu. Pertama-tama, seperti apa sih urgensi dari perlindungan burung laut di Indonesia saat ini? Mungkin dari Mas Caleb dulu. Urgensinya ya sangat penting ya karena burung laut menghadapi beberapa masalah, terutama kayak masalah polusi, perubahan iklim, perburuan, dan ya kayak ada ketangkap kapal pancing dengan tidak sengaja. Jadi emang sangat penting urgensinya. Karena mungkin dari segi jumlahnya juga ya Mas, yang Iya, berpengaruh ya iya. saat ini. Nah, kalau misal kita lihat sebenarnya jenis burung laut ini apa saja sih Mas? Jadinya banyak ya burung laut di Indonesia, ada totalnya 55 jenis yang terutama yang dilindungi, dari keluarga pelikan, pecuk, cikalang, petrel badai, petrel, pengunting laut, dan jenis lainnya. Oke, jadi kalau untuk burung laut sendiri sekitar 55 jenis ya. Iya, yang Dengan dilindungi di Indonesia terutama. Oke. Iya. Itu yang Dan dilindungi. masih banyak kan, jadi kan Indonesia itu menjadi tempat singgah atau tempat burung laut dari negara lain pas migrasi musim dingin datang ke Indonesia untuk menghindari musim dingin. Jadinya emang kadang ada catatan baru lagi. Oke, wah. Nah, kalau kita berbicara tentang perlindungan nih terhadap si burung laut, sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk melindungi burung laut di Indonesia ini siapa sih? Kita ke Mas Boas deh. Kalau untuk yang bertanggung jawab sebenarnya semuanya ya, mulai dari masyarakat, pemerintah pun juga. Kalau pemerintah mungkin kan untuk lebih yang di bagian wilayah konservasi. Kalau untuk di luar wilayah konservasi mungkin peran masyarakat akan sangat membantu dalam menjaga burung laut seperti itu.
Oke, jadi bukan hanya dari pemerintah di wilayah konservasi, tapi masyarakat juga bisa ikut ambil bagian ya Yes, betul untuk sekali. menjaga melestarikan ke 55 jenis tadi burung laut yang dilindungi. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang ancaman, tadi kan Mas Kaleb sempat bilang mereka bermigrasi dari wilayah negara lain yang cuacanya dingin, mereka pindah sejenak ya ke wilayah Indonesia. Ini kalau misalnya kita melihat sebenarnya apa sih ancaman utama yang mereka hadapi gitu, burung laut ini? Ancaman utama di Indonesia terutama ya. Iya. Di Indonesia itu terutama penangkapan, polusi, karena tahu sendiri Indonesia sampahnya ya begitu parah. Dan itu kalau jadi ada beberapa burung laut yang berbiak di Indonesia. Di lokasi berbiaknya masih banyak masyarakat lokal yang ngambil telurnya buat konsumsi. Jadi itu juga sangat berpengaruh. Dikonsumsi. Konsumsi. Itu jenis burung apa tuh biasanya yang Darah laut. diambil? Jadi Burung darah laut. Ya kalau orang Indonesia bilangnya burung camar, cuman itu padahal burung darah laut. Oh, itu ada lagunya. Jangan-jangan itu burung Iya, camar. burung camar. Coba boleh. Iya benar. Iya. Nanti kita nyanyikan ya, off air tapi. Karena kalau on air rusak ntar. Sama juga ada sering tertangkap tidak sengaja atau kita bilang by catch. Jadi ada kapal yang pakai pancing, terkena pancing gitu. Kalau misalnya kayak gitu, masyarakat bisa mengambil telurnya, istilahnya tadi burung dara itu ya, itu memang nggak ada penjagaan khusus di wilayah Nah tersebut, itu dia sehingga kurangnya proteksi di wilayah-wilayah tempat burung berbiak di Indonesia masih banyak yang nggak diproteksi. dengan baik, Iya. bahkan nggak diproteksi sama Jadi sekali. iya emang di luar wilayah konservasi terutama ya. Jadi ya masyarakat bebas karena tidak ada peraturan gitu kan. Oke. Wah, berarti memang kita harus berkoordinasi lebih banyak lagi ya dengan Iya, pemerintah supaya betul. wilayah yang belum mendapatkan konservasi itu bisa segera dapat penanganan gitu Iya. istilahnya ya. Setidaknya atau enggak kayak semacam mungkin untuk memang lokasi berbiak itu mendapat perlindungan khusus. Tidak perlu sampai naik untuk jadi taman nasional atau apa. Ya hanya dilindungi saja dengan pemantauan yang rutin, edukasi ke masyarakat seperti itu. Biasanya dari pemerintah yang melindungi itu dari kementerian apa khusus gitu? Kalau pemerintah BKSD ya, BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. ya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Iya, terutama untuk yang Kepulauan Seribu itu. Tapi kalau untuk yang daerah lain mungkin ada taman nasional lain yang sekitar. sebenarnya ya daerahnya itu meliputi tempat burung laut itu berbiak atau singgah seperti itu. Oke, tadi kita sempat menyinggung tentang yang namanya perubahan iklim ya. Nah, kalau misalnya si perubahan iklim sendiri pengaruhnya terhadap keberadaan burung laut khususnya di wilayah Indonesia nih, seperti apa sih Mas? Kalau perubahan iklim tuh lebih ke arah ininya ya kan seperti yang kita tahu kalau perubahan iklim itu kan berarti kan kayak global warming. Itu kan berarti kan suhu air laut meningkat. Itu nyebabin jadi si plankton itu jadi semacam nggak bisa berkembang biak. Itu sebenarnya lebih reaksi si rantai makanan sih. Jadi plankton nggak bisa berbiak, otomatis ikan kecil nggak dapat makan. Burung laut yang makan ikan kecil jadi nggak bisa makan juga, Iya. jadi seperti itu. Oke, Iya. jadi karena suhu lautnya meningkat, plankton juga berkembang biaknya menjadi terhambat, sehingga ya berpengaruh terhadap rantai makanan itu sendiri. Iya, karena kan memang burung laut itu kan memang mereka spesial makannya ikan-ikan kecil yang terutama di permukaan. Karena kan mereka untuk beberapa jenis itu mereka memang sangat menunggu untuk si burung itu naik ke permukaan, ikan-ikan kecil itu naik ke permukaan, lalu mereka bisa makan seperti itu. Biasanya jenis burung tuh saya pernah lihat ya di video ada burung yang bisa sampai ke dalam gitu loh ngambil ikannya. Itu Iya. burung apa ya jenisnya? Oh itu kalau di Indonesia kita punya namanya angsa batu. Angsa batu. Iya, kalau di luar negeri kan orang kenalnya namanya ganet kan itu. Itu yang dia emang terbang tinggi dulu lalu terjun itu yang paling terkenal di kalau misalnya kita nonton National Geographic atau Animal Planet seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri angsa batu yang lebih terkenal yang memang bisa menyelam seperti itu. Wah, iya Iya. saya amazing gitu melihat wah burungnya ini effort banget ya. Iya, iya, itu dia makanya kan kalau juga
berpengaruhnya itu kalau misalnya si ikannya juga permukaan air si air lautnya jadi lebih panas. Si ikannya itu kan dia lebih turun lagi kan, dia kan nyari yang dingin ikannya itu kan. Iya. Jadi burung laut pun jadi effortnya pun lebih, jadi kayak ngabisin energi berlebihan yang harusnya enggak gitu kan, karena si mangsanya itu lebih dalam gitu. Iya. Seperti itu. Salah satunya ya karena itu perubahan iklim itu ya. Iya. Yang mempengaruhi. Nah, kalau misalnya kita melihat sebenarnya dari segi hambatan nih, apa sih yang sebenarnya hambatan dalam kita bisa melindungi burung laut Indonesia ini, burung laut di Indonesia? Hambatannya macam-macam ya. Pertama edukasi kurang, lalu lokasi yang sulit kita jangkau untuk burung laut karena kita perlu sewa kapal yang berarti juga berpengaruh ke biaya juga. Betul. Dana. Kosnya karena ya itu kosnya sangat tinggi burung laut. Dan maksudnya di Indonesia sendiri itu kurang perlindungan burung laut kurang, pemantauan pun juga agak kurang karena ya emang butuh kos sangat tinggi seperti itu. Terus juga karena Indonesia sangat luas juga itu menjadi faktor lainnya yang mempersulit juga, karena kita mesti kalau edukasi kan tidak bisa hanya di satu lokasi saja kan, harus menyebar tempat lain seperti itu. Karena masyarakatnya menyebar ya. Betul. Salah satunya. Dia. Jadi emang harus ini jangka panjang lah seperti itu. Harus edukasi terus gitu kan, biar semuanya tahu. Nah, sejauh ini dari komunitas burung laut sendiri sudah memberikan edukasi ke berapa wilayah nih di Indonesia? At least kita fokus di satu yang di sekitar Teluk Jakarta. Itu kita melakukan edukasi di sekolah di Pulau Untung Jawa. Kita juga edukasi di sekolah di mainland di Pulau Jawa ini, di sekitar Tanjung Pasir. Dan ya masih masyarakat sekitar, nelayan-nelayan sekitar, karena masyarakat sekitar Tanjung Pasir mayoritas adalah nelayan. Jadi kita edukasi di situ. Emang tujuan kita, poin kita langsung ke sana. Langsung ke titik-titik yang memang langsung bersinggungan ya dengan wilayah laut ya, dengan burung laut. Ya, kebetulan yang di Teluk Jakarta ada spesies yang terancam punah, jadi emang kita dapat dukungan dana untuk fokus di satu. Kalau boleh tahu spesies apa tuh yang terancam punah di wilayah Teluk Jakarta ini? Itu namanya cikalang Christmas. Cikalang Christmas. Iya. Cikalang Christmas, atau yang kalau Inggrisnya orang kenal itu Christmas Island Frigate Bird. Jadi itu emang mereka dinamakan demikian karena memang sebenarnya mereka berbiak di Pulau Christmas di sisi selatan Pulau Jawa. Lebih dekat ke Indonesia, tapi punya Australia. Untungnya ya, jadi mereka lebih aman seperti itu. Dia ancamannya lebih yang di tempat mereka menghabiskan musim panasnya mereka itu ya di Teluk Jakarta gitu, karena seperti yang kita tahu kan polusi air itu kayak sampah-sampah itu kan sangat tinggi gitu kan di wilayah Indonesia. Iya, memang kalau kita berbicara dengan sampah ini hal lain lagi betul. Sebenarnya luas sekali yang harus diperbincangan ini, tapi kita mau lebih fokus ke si burung lautnya ini aja dulu ya. Nah, kalau kita melihat manfaatnya, ada nggak sih sebenarnya manfaat yang sudah terlihat yang diperoleh dari ketika kita melindungi burung laut ini, Mas? Salah satunya itu kalau misal kita berbicara dari sisi ekonomi, burung laut itu yang terutama si cikalang Christmas ini, itu dia menjadi daya tarik bagi para pengamat burung luar negeri yang memang mereka melakukan pengamatan burung itu sebagai hobi, bukan untuk penelitian. Itu mereka datang jauh-jauh dari luar negeri ke Jakarta hanya untuk lihat jenis itu. Khususnya ke Teluk Jakarta itu Khususnya Teluk Jakarta, karena secara dari sisi kos pun dan kemudahan, Teluk Jakarta lebih mudah dijangkau daripada Pulau Christmas Island itu sendiri, Pulau Christmas itu sendiri, Pulau Natal, tempat berbiaknya gitu. Berarti kalau kita berbicara keuntungan, ada nilai ekonomisnya dari penelitian atau hobi yang dijalankan burung, oleh orang-orang luar negeri itu ya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, ini semakin seru perbincangan tentang komunitas burung laut dan juga burung lautnya itu sendiri. Saudara, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi dalam Ruang Publik KBR, dan kami mengingatkan bahwa YouTube channel Berita KBR dapat Anda
ikuti ya untuk live chatnya di situ atau menelpon kami di nomor bebas pulsa 0800 245 7893.